perkara ini ke ranah hukum, yaitu dengan melaporkan ke Polsek Winongan. Polsek Winongan pada tanggal 1, lantas tanggal 2-nya dilimpahkan perkara tersebut ke Polres Pasuruan. Dan tadi saya ulas kembali ya, pihak Polres secepat kilat penanganannya tanpa proses penyelidikan, tanpa proses SP sidik, karena memang di berkas yang ada itu tidak ada SP sidik lidik ya, penyelidikan, yang mana kasus tersebut naik langsung jadi penyidikan. Kemudian selain itu juga berbarengan pada tanggal 2 tersebut kemudian ditetapkan seorang tersangka, yaitu saudara Muhammad Suud atau alias Gustom, yang notabene diganjar dengan alas hukum diduga melanggar pasal 170 Yunto 179. Nah, kemudian saudara Suud ini ditangkap atau terima kasih yang sudah hadir ya, ditangkap. Kemudian penangkapan beliau juga status beliau sudah jadi tersangka ya. Nah, di sini yang saya perlu luruskan bahwa ada kemungkinan atau diduga pihak penyidik tanpa proses penyelidikan, kemudian tanpa proses gelar perkara, diduga tanpa penyelidikan, tanpa proses gelar perkara, lantas tiba-tiba menetapkan saudara Muhammad ini satu orang ya, Muhammad Suud ataupun katakanlah Gustom alias Gustom, ini menjadi tersangka dalam alas hukum 170 Yunto 179. Kemudian saudara Suud juga ini dilimpahkan perkaranya setelah ditetapkan tersangka, kemudian ditangkap, kemudian diperiksa sebagai tersangka. Lantas perkara ini dilimpahkan ke pihak penyidik Polda, dan tepatnya pada jam 1 dini hari tanggal 4 ya, itu saudara Suud dimasukkan ke tahanan di Polda Jawa Timur. Nah, yang sungguh sangat disayangkan, kembali saya ingatkan ya, mengulas cerita kemarin bahwa setelah kita mintakan nomor SPDP dari kejaksaan, itu SPDP-nya pun baru dimohonkan. Nah, kemudian orang tahti juga kita tanyakan surat perintah penitipannya, itu pun baru dibuatkan dan lain sebagainya. Artinya dalam tahapan-tahapan itu kami menduga bahwa ini perkara atau ini kasus ya sangat dipaksakan. Nah, hari ini ataupun malam ini saya ingin menerangkan lebih lanjut ya tahapan atau proses dugaan tindak pidana pengerusakan terhadap makam tersebut, yang notabene kami menganggap bahwa pihak penyidik kepolisian, yaitu ya pihak Polres dengan pihak Polda yang sekarang lagi menangani, kemungkinan itu belum tahu persis duduk perkara yang terjadi. Artinya saya akan suarakan di sini, barangkali ya pihak penyidik lupa gitu kan, lupa atau belum tahu asal usul atau awal mula kenapa kasus ini bisa terjadi. Teman-teman, yang pertama bahwa ada sebuah makam atau bangunan yang diduga makam tersebut itu nenek moyangnya atau katakanlah leluhurnya salah satu Habib yang memang cukup fenomenal, yaitu siapa? Yang bisa melihat Nabi. Yang biasa melihat Nabi, yang jenggotnya merah itu. Yaitu Habib Umar, katanya Habib Umar bin Hafiz.
Ya entah, saya juga baru tahu. Ya dia kalau tidak salah kan orang Yaman ya. Kok kenapa masih punya punya nenek moyang di sini atau punya orang tua katanya di Indonesia, ya wallahu alam, ya di Binongan tersebut gitu. Apakah itu benar atau salah ya saya juga kan tidak tahu kebenarannya. Katakanlah itu benar gitu kan, katakanlah itu benar. Makam tersebut lantas dibangun dengan bangunan yang megah dan mewah, dengan pondasi batu kali campuran, kemudian di atasnya juga pakai beton sampai ke kolomnya, sampai dari ada padnya juga kelihatan. Saya pedestal sampai ke kolom, sampai ke ring balaknya itu semuanya cor dan sangat luar biasa. Artinya bangunan tersebut ya bangunan yang notabene cukup berkelas lah gitu kan, cukup berkelas. Nah, akan tetapi dalam hal ini jangan salah ya teman-teman, saya sudah mengatakan bahwa kalaupun gitu kan, kalaupun memang mau seperti apa bangunan tersebut gitu, sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda kasih sayang gitu kepada katakanlah leluhur gitu, ya silahkan sah-sah saja dibangun. Akan tetapi jangan salah, kalau memang bangunan tersebut memakan luas lahan yang cukup gitu kan, sementara lahan itu ada di posisi lahan umum atau tempat pemakaman umum, ya itu juga tidak boleh gitu. Karena apa? Secara asas kepatutan memang tidak patut. Akhirnya apa? Menghilangkan kesempatan orang lain untuk ikut menguburkan jenazah yang mungkin ya suatu saat itu akan penuh. Tapi kalau sudah dibangun kayak gitu, jadi artinya kan katakanlah itu sudah diklaim gitu kan. Karena bangunan itu kalau dilihat dari konstruksinya seperti itu, teman-teman, terus terang saja itu tidak akan hancur 100 tahun gitu kan. Tidak akan hancur 100 tahun, saya yakin itu. Artinya nanti jadi tidak ada kesempatan gitu orang lain, kalaupun suatu saat kan makam ini kan bisa penuh gitu. Nah, apalagi memang ada beberapa makam yang di situ yang tertindih gitu, yang diduga tertindih. Bahkan ini secara jelas dan nyata di beberapa video yang saya lihat, memang di situ ada beberapa makam ya yang mungkin berdekatan, bukan berdekatan, ketimpah gitu, ketimpah sama pondasi bangunan. Nah, ini kan secara attitude juga. Ya bayangkan kalau kita menjadi ahli waris dari makam-makam yang ada di samping bangunan tersebut yang notabene tertindih gitu kan, perasaan kita itu bagaimana? Nah, jadi sebaiknya bagi siapapun ini ya, kalau mau memang membangun secara megah, mewah, bila perlu kata saya juga 200 lantai ke atas gitu, itu silahkan saja. Tapi jangan salah, ya baiknya itu dibangun di lahan pribadi. Mau pakai emas sekalipun bangunannya ya monggo-monggo saja, sah-sah saja ya. Yang jelas asas kepatutan tetap dikedepankan, tidak patut lah. Apalagi di situ ada perdes katanya ya, ada perdes yang memang melarang ada bangunan yang didirikan tanpa seizin pihak pemerintahan desa, kemudian yang menggunakan lahan yang banyak gitu atau yang luas. Nah, kembali bahwa saya ingatkan dari sisi asas kepatutan memang kurang patut ya, kurang patut. Atau boleh katakan tidak patut lah gitu. Untuk dicontoh, ini berlaku bagi setiap orang mungkin di wilayah manapun. Kalau kita menyayangi terhadap leluhur kita yang dimakamkan di pemakaman umum, ya kita jangan kayak bangunan kemarin lah kan gitu. Tetap kita bangun ya bangun silahkan, cuman ya ada asas kepatutan yang wajib kita utamakan kan gitu. Kemudian secara fikih pun memang itu tidak boleh ya teman-teman, kalau memang itu kuburan itu dibangun seperti itulah. Artinya untuk menghindarkan siri kubur, kan tidak menutup kemungkinan nanti itu dipakai untuk berjarah, kemudian jarahnya itu tujuannya untuk sekali lagi. Saya dengan teman-teman lagi menyusun suatu
petitum atau gugatan atas dugaan pihak penyidik dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan perkara tersebut itu tidak sesuai dengan SOP, ya, diduga tidak sesuai dengan SOP atau standar operasional gitu. Artinya di situ ada patokan-patokan, teman-teman. Jadi ada patokan yang harus memang dijadikan oleh pihak kepolisian sebagai acuan dalam penanganan sebuah perkara pidana. Nah, karena di situ juga hukum acara pidana ini gitu kan wajib dikedepankan. Kemudian hal-hal yang memang belum tercover dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu juga kan ada aturan lain seperti Perkap gitu kan, peraturan Kapolri, kemudian ada putusan juga Mahkamah Konstitusi yang sudah mempertegas, memperjelas manakala seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Langkah apa yang harus ditempuh oleh penyidik sehingga penyidik itu tidak melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu satu ya. Yang kedua, alas hukum. Mari kita kaji alas hukumnya. Alas hukum yang dikenakan terhadap Gustom atau saudara Muhammad ini adalah alas hukum 170. Ingat ya, gitu. Ini juga saya rasa kurang pas ya. Kenapa kurang pas? Saya menduga di sini bahwa 170 itu bisa dikenakan apabila gitu status objeknya itu jelas, bukan status yang ilegal gitu kan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah lahan yang digunakan oleh makam itu adalah lahan pribadi atau lahan umum? Nah, ternyata di situ jelas-jelas bahwa faktanya itu adalah lahan umum sesuai dengan keterangan pemerintahan desa yang melalui kepala desa, bahwa menyatakan kepala desa itu menyatakan bahwa lahan itu adalah lahan umum gitu kan. Nah, di sini kan mohon maaf ya, bahwa saya menduga ada salah penerapan hukum atau disebut obscure libel gitu kan, obscure libel, salah penerapan alas hukum. Kayaknya kurang pas gitu kalau pihak penyidik menyandarkan penanganan perkara ini dengan menggunakan alas hukum pasal 170 Yunto 179. Karena tadi bahwa objek yang diperkarakan itu berada di posisi yang notabene tanah umum, bukan milik pribadi gitu. Nah, kemudian atas bangunannya, oke lah, tanahnya milik umum ya, bangunannya yang diduga dirusak ya katanya, yang juga dihancurkan gitu kan. Ini juga bangunan ini, apakah pertanyaannya bangunan cungkup makam ini sudah mendapatkan izin dari pemerintahan setempat? Nah, ternyata ada beredar di PT bahwa pemerintahan desa tidak pernah memberikan izin. Akan tetapi waktu itu memang sempat katanya kata pengakuan dari kepala desa bahwa sempat itu ahli waris dari pemilik makam tersebut itu hanya untuk membikin jalan, mempaping jalan untuk menuju ke situ. Nah, tapi wallahualam itu pun kan gitu, apakah betul kepala desa mengeluarkan izin untuk membangun jalan gitu. Nah, tapi kalau sementara keterangan dari kepala desa itu, dia hanya memberikan izin untuk membangun untuk paving block untuk jalan menuju ke makam tersebut, tapi bukan untuk izin untuk membangun gitu kan. Berarti jelas di sini bahwa bangunannya pun itu tanpa izin. Nah, kemudian kalau kita sandingkan tadi antara kepemilikan atau status alas hukum tanah yang memang itu adalah tanah umum dengan bangunan yang notabene bangunan tersebut juga tanpa izin, apakah pantas? Gitu kan, pertanyaannya, apakah pantas saudara Muhammad yang diduga melakukan pengerusakan itu dikenakan sanksi hukum dengan alas hukum 170 Yunto 179? Nah, di sini ini jangan sampai artinya kepolisian itu terlalu cepat menyimpulkan. Nah, makanya saya sarankan
sebelum menetapkan tersangka gitu kan, ya sebaiknya gitu diselidiki dulu dengan seksama, baik itu objek ataupun objek tanah ataupun objek bangunannya maksud saya. Kemudian apa yang melatar belakangi masyarakat ini membongkar, karena apa? Lucunya teman-teman ya, itu jelas dengan fakta dan nyata gitu kan, bahwa pembongkaran makam tersebut itu dilakukan oleh banyak orang, ya, bukan oleh satu orang. Bahkan dalam piti-pitinya itu jelas di situ juga ada anggota kepolisian, ada anggota TNI, ya, beberapa anggota TNI dan beberapa anggota kepolisian yang ikut di situ menyaksikan pembongkaran makam tersebut. Nah, kalau memang tindakan pembongkaran itu dianggap adalah merupakan tindakan pidana, pertanyaannya, apakah orang yang ada di situ yang melihat tindakan pidana itu terjadi dan membiarkannya itu tidak bisa dipidanakan? Nah, di sini. Jadi artinya jangan tebang pilih. Kalau memang pihak penyidik itu mau mempersoalkan persoalan ini dan menurut penyidik, pertimbangan penyidik bahwa ini masuk ke dalam ranah pidana, ya jangan setengah-setengah, gitu kan? Kenapa jangan setengah-setengah? Karena di situ banyak orang yang ikut. Bila perlu tangkap itu semua, kan gitu. Karena ini Bapak TNI, Bapak polisi yang menghadiri di situ, kok kenapa diam saja? Gitu. Manakala ketika masyarakat rame-rame itu kan kayak tarik tambang gitu kan, membongkar di situ, kenapa mereka diam? Gitu kan? Berarti ketika mereka diam itu sama dengan membiarkan, ya. Jadi ada posisi pembiaran. Pertanyaannya, kalau memang tindakan pembongkaran tersebut disebut adalah tindakan pidana, nah, apakah orang yang membiarkan proses pidana itu tidak bisa dipidanakan? Oh, jelas. Di situ jawabannya satu, yaitu bisa dipidanakan. Jadi ketika seseorang depan mata kepalanya gitu kan sendiri atau depan dia terjadi mengetahui kejadian suatu tindak pidana dan dia diam saja, tidak melakukan upaya apapun, dia juga bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, begitu. Tolong dipahami dan tolong dimengerti nih Bapak polisi ya, Pak penyidik gitu kan, khususnya penyidik Polres dengan Polda ya, dengan penyidik Polres dengan Polda nih ya, Pasuruan. Artinya alas hukumnya dulu dipertegas. Kenapa alas hukumnya? Karena ketika seseorang disangkakan dengan alas hukum tertentu, kemudian itu tidak pas, tidak cocok gitu, itu bisa mengakibatkan dampak hukum yang luar biasa, gitu kan? Bisa mengakibatkan dampak hukum yang luar biasa. Jadi nantinya akan terjadi, katakanlah pada saat P21 ke pengadilan, ini saya yakin kalau tidak pas, itu kalau katakanlah abscond libel, ini akan mempersulit Anda juga gitu kan. Itu bisa P18 bahkan P19 beberapa kali Anda limpahkan kalau memang itu alas hukumnya tidak cocok dengan fakta yuridis atau secara de jure-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka limpahan dari perkara ini saya yakin pasti akan ditolak. Gitu kan. Tapi ya wallahu alam, istilahnya ini kan hanya sekedar saran dari saya. Ya silakan saja kalau memang Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan terhadap penanganan tersebut, ya silakan. Gitu kan. Lakukan saja. Akan tetapi gitu kan, sebaiknya gitu kan pihak penyidik ini mempertimbangkan dulu alas hukum yang dikenakan. Jangan sampai nanti bikin malu sendiri gitu kan. Karena apa? Banyak kasus yang penanganan sebuah perkara yang dilakukan oleh kepolisian lantas dibatalkan ya oleh pengadilan. Ketika kasus tersebut digugat ke pengadilan dalam gugatan pra peradilan, itu kan akan berdampak hukum juga Bapak gitu kan.
Ya, mungkin kalau hanya berdampak hukum biasa, tapi kalau misalkan nanti menyebabkan posisi kedudukan Anda atau jabatan Anda atau katakanlah seragam Anda yang terancam, kan bahaya juga. Susah loh jadi polisi itu. Kan gitu. Tidak semua orang berkesempatan jadi kepolisian, menjadi polisi, masalahnya kan gitu. Ini hanya sekedar saran saja. Nah, kemudian tadi terkait objek ya, sudah kita bahas bahwa objeknya itu apakah statusnya bagaimana? Apakah objek bangunan itu memiliki izin atau lahannya itu atau tanah yang digunakan bangunan tersebut itu juga adalah tanah pribadi? Nah, ini yang harus diselidiki dulu. Yang notabene fakta yang ada ternyata lahannya adalah bukan lahan pribadi dan bangunannya juga tanpa ada izin. Nah, next, kemudian si pelapor terkait masalah kapasitas. Nah, kapasitas pelapor ini harus dibuktikan dulu ya teman-teman. Apakah betul orang yang melaporkan perkara ini gitu kan ke pihak Polsek pertama kali, Winongan gitu, dia memiliki korelasi atau hubungan gitu kan, kekerabatan atau kekeluargaan, katakanlah betul, apakah orang yang dimakamkan di makam itu benar-benar dia memiliki jalur kekeluargaan atau sebagai ahli waris kan gitu. Nah, ini juga harus dibuktikan. Tidaklah seseorang yang mengaku dirinya sebagai ahli waris yang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Karena itu akan menimbulkan tadi. Ini kan jadi begini, saya ulang ya. Apakah si pelapor ini betul memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan sehingga dia merasa dirugikan atas pembongkaran makam tersebut, gitu kan? Nah, itu juga harus dibuktikan. Karena menurut saya ini lebih condong kepada delik aduan. Nah, dalam suatu tindak pidana ada dua sifat laporan. Ada yang memang pidana umum, ada yang memang pidana delik aduan. Nah, apabila seseorang melaporkan terkait sesuatu tindak pidana, dia itu harus memiliki dasar kerugian, baik secara material ataupun immaterial, gitu ya. Nah, sekarang berarti kan itu ada kerugian material gitu kan. Atas pembongkaran itu si pelapor ini dirugikan secara material juga kan gitu, atas penghancuran atau perobohan makam tersebut. Nah, itu jelas bahwa si pelapor ini juga harus dibuktikan apakah dia memiliki hubungan kekerabatan, kekeluargaan gitu kan, ataupun katakanlah mempunyai hubungan darah dengan makam tersebut. Nah, itu juga harus dibuktikan secara hukum. Cara pembuktiannya seperti apa? Minimal ada surat penetapan sebagai ahli waris. Dari siapa? Dari pengadilan, yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Gitu kan? Kalau mungkin antara hubungan anak dengan bapak, atau anak dengan ibu gitu kan, itu bisa dibuktikan dengan kartu keluarga misalkan. Contohnya ya seperti itu. Misalkan dengan kakek atau nenek gitu kan. Nah, kalau kakek dengan nenek, bukan kakek dengan nenek, cucu dengan kakek ataupun cucu dengan nenek gitu kan, itu misalkan bisa dibuktikan dengan penetapan dari pengadilan ataupun keterangan ahli waris dari desa ataupun dari kecamatan kan gitu. Nah, tapi yang kalau lebih akurat ya penetapan dari pengadilan ya, bahwa seseorang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari orang lain atau seseorang yang dicantolkan itu harus bisa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi penetapan ahli warisnya itu harus ada. Nah, Anda melaporkan perkara ini, Anda sebagai siapa kan gitu? Oh, saya sebagai ahli waris, Pak. Ahli waris makam tersebut. Ya. Nah, mana buktinya? Nah, itu harus bisa dibuktikan. Kalau hanya sekedar omon-omon, itu ya orang bisa saja mengaku gitu kan. Oh, saya ahli warisnya. Kan tidak bisa seperti itu.
Itu harus dibuktikan dulu korelasinya antara pelapor dengan makam tersebut gitu kan. Betulkah ini pelapor memiliki hubungan kekerabatan atau sebagai ahli waris katakanlah. Nah, itu harus dibuktikan dulu. Nah, kemudian kenapa ini harus demikian ya teman-teman? Katakanlah 367 pencurian dalam keluarga. Dalam 367 ini, pencurian dalam keluarga ini otomatis siapa saja orang yang bisa melakukan pelaporan. Karena ini berkaitan dengan kapasitas pelapor, itu kan. Nah, misalkan ada terjadi suatu tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh seorang anak terhadap bapaknya atau ibu bapaknya gitu kan. Nah, itu bisa dilaporkan. Tapi ada batasan derajat di situ. Nah, sampai derajat kedua yang menyimpang atau orang yang boleh melaporkan suatu tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah sampai derajat kedua yang menyimpang. Nah, misalkan adik dengan kakak, gitu kan, kemudian anak dengan orang tua, gitu, kemudian cucu dengan kakek, ini sampai derajat kedua, gitu. Nah, kalau misalkan melebihi derajatnya, 1 derajat saja misalkan paman dengan kemenakan ya, ini kan derajat ketiga yang menyimpang. Nah, ini tidak bisa juga. Jadi batasan derajatnya itu ada gitu. Yang bisa melaporkan, yang memiliki kapasitas untuk melaporkan suatu tindak pidana pencurian dalam keluarga, satu, harus memiliki hubungan darah. Yang kedua, batasannya sampai derajat kedua yang menyimpang. Lebih 1 derajat saja itu tidak bisa polisi menerima laporannya gitu kan. Karena pasal yang mengatur dalam pencurian dalam keluarga itu sudah jelas, ayat-ayatnya sudah jelas. Kemudian kalau misalkan terjadi pencuriannya dilakukan oleh keponakannya gitu terhadap pamannya, ini apakah bisa dilaporkan oleh, ataupun misalkan pamannya mencuri padi milik kemenakannya, keponakannya. Nah, ini tidak bisa dilaporkan dengan alas hukum 367 pencurian dalam keluarga walaupun dia memiliki hubungan darah, karena batasannya sampai derajat kedua yang menyimpang. Nah, seperti itu. Artinya kenapa di sini si pelapor makam tersebut harus memiliki bukti dia sebagai orang yang memiliki hak untuk melaporkan. Itu buktinya ya minimal ada surat penetapan ya bahwa dia itu sebagai ahli waris. Nah, di situ apakah itu juga sudah ada? Apakah itu juga sudah dibuktikan? Nah, apakah secara de jure-nya memang si pelapor ini betul sebagai ahli waris atau bukan, kan gitu. Apalagi katanya dengar-dengar nih katanya ya wallahualam benar atau tidaknya makam itu juga diduga ya katanya ya entah makam siapa ataupun apakah benar gitu kan itu ada isinya atau tidak, itu kan ada diduga banyak berseliweran itu makam palsu lah, makam kosong ya wallahualam. Kalau masalah urusan itu ya saya juga tidak tahu ya, saya tidak mau mengatakan, tapi kan narasi-narasi yang sekarang beredar ya seperti itu. Jadi selain itu juga diduga bangunannya memang tidak berizin, tanahnya tanah umum, kemudian diduga makamnya juga katanya makam palsu gitu. Ya wallahualam persoalan makam palsu atau tidaknya. Kalaupun seandainya itu makam betul ada isinya, ini juga polisi wajib ya, wajib apa? Si pelapor ini kapasitasnya sebagai apa? Sebagai ahli waris. Oke, kalau sebagai ahli waris mana surat penetapan sebagai ahli warisnya yang dibuktikan oleh penetapan atau keputusan pengadilan. Gitu kan, atau minimal lah penetapan ahli waris itu diterangkan oleh pihak desa atau kelurahan, itu minimal ya. Tapi secara hukum ya sebaiknya penetapan ahli waris itu dibuktikan dengan surat penetapan dari pengadilan gitu loh. Nah, jadi tadi ini hanya sebatas mengulas ya teman-teman. Kenapa saya menduga bahwa polisi di sini ada dugaan pelanggaran dalam protap, ya itu tadi. Yang pertama, kenapa sih polisi harus penyidik gitu kan harus
mencantumkan alas hukum 170 Yunto 179 kan gitu. Sementara apakah betul kepolisian itu tahu bahwa objek lahan tersebut adalah lahan pribadi ataupun ada bangunannya itu juga mengandung izin gitu kan. Itu juga kan kalau memang kan hanya 170 ini Yunto 170 179 apabila objeknya milik pribadi atau tanahnya milik pribadi dan bangunannya juga resmi gitu, bukan bangunan ilegal gitu. Kemarin saya contohkan kepada KDM ya, KDM Gubernur Aing, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, bahwa KDM juga melakukan beberapa pembongkaran ya untuk penertiban seperti warung-warung yang di pinggir jalan gitu kan, yang berdiri tanpa izin, kemudian menggunakan lahan umum gitu kan, menggunakan lahan negara gitu. Kemudian kalau hanya warung-warung ya memang kecil juga lah ya. Bahkan KDM juga di Bogor ya, di Bogor KDM beberapa bulan ke belakang membongkar tempat wisata yang notabene wisata itu juga belum jadi ya, tapi sudah dibongkar dan diduga disinyalir itu bangunan yang sudah dikonstruksi yang sudah ada yang dihancurkan itu sudah menghabiskan lebih daripada 30 miliar, bayangkan. Itu ya tetap aja itu sebagai buah konsekuensi ya dari ketidakpatutan, dari ketidaktaatan. Karena apa? Karena tanahnya yang digunakan adalah tanah negara, EKPTPN Nusantara 8 gitu kan. Kemudian bangunannya juga bangunan ya tanpa izin gitu kan. Artinya di sini KDM pun tidak bisa dilakukan upaya hukum atau dilaporkan oleh pihak pengembang itu. Karena apa? Karena memang yang salah siapa? Yang salah ya pengembang. Suruh siapa lu bangun di situ kan gitu. Kemudian tanahnya juga kan bukan punya lu kan gitu, bukan punya Anda. Kemudian izinnya juga Anda kan tidak mengantongi izin. Artinya jangan menyalahkan orang yang membongkar. Nah, ini sama halnya kalau kita bandingkan sama halnya dengan posisi makam yang ada di Winongan tersebut yang dibongkar. Gitu kan, tempatnya tempat umum. Makam lahannya lahan milik umum. Dibangun seenaknya saja dengan menggunakan area lahan yang cukup luar biasa menurut saya kan gitu, luasannya gitu kan. Kemudian bangunannya pun tanpa izin gitu kan, yang notabene bangunannya juga bangunan ya 100 tahun saya jamin konstruksi seperti itu tidak akan hancur gitu kan. Nah, ya sekarang ada masyarakat gitu kan yang tidak terima. Nah, ingat ya, masyarakat itu masyarakat yang mana? Third and partir ya. Third itu bagian. Nah, bagian dari masyarakat. Partir itu bahasa Yunani ya. Third bahasa Inggris, bagian. Partir itu adalah bahasa Yunani. Jadi bagian daripada masyarakat. Artinya walaupun tidak semua masyarakat di situ menghendaki ya, ada pun sebagian ya itu wajib dihargai gitu. Jangankan banyakan, yang seperti kemarin kan banyak gitu kan. Lebih daripada 50 orang kalau menurut saya kalau dilihat dari videonya. Andai pun misalkan hanya ada 2 atau 10 orang di situ ya tetap aja ketika bicara masyarakat, bicara rakyat, ru'iyah gitu, itu merupakan third and partir, bagian daripada masyarakat yang semuanya memiliki hak yang sama di mata hukum. Nah, artinya apa ya? Jangan pernah menyalahkan, karena tidak akan muncul sebab tanpa tidak muncul akibat tanpa sebab. Kenapa masyarakat di situ ingin membongkar ya tadi karena apa? Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan asas kepatutan. Membangunnya juga tidak memperlihatkan, tidak mengedepankan asas kepatutan. Bahkan ada beberapa makam yang diduga di situ makam Kiai Soleh katanya ya, yang memang ketika hidup beliau itu orang alim gitu, seorang ulama besar yang sudah menciptakan beberapa murid yang sampai sekarang menjadi ulama gitu kan. Itu yang ya kalau dilihat sih posisinya memang itu tertindih gitu oleh bangunan pondasi tersebut. Itu pun kan tidak mengedepankan adab.
Bagaimana kalau posisinya dibalik, makam Habib yang seperti digituin gitu kan, kira-kira ini Anda akan terima atau enggak kan gitu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan kepada orang-orang yang tidak suka nih atas cerita-cerita saya gitu kan, atas narasi saya, itu Anda tinggal katakan saja kira-kira kalau makam leluhur Anda gitu kan, posisinya di atasnya dibikin pondasi bangunan, kira-kira nerima atau enggak? Kalau oke, saya tidak akan marah, saya nerima gitu kan. Ya sudah, nanti saya bangun di situ kalau mau. Tapi Anda jangan nuntut saya gitu kan. Jangan nuntut saya gitu. Ya, jadi nggak usah lah dibela-bela gitu kan. Kalau memang salah ya salah. Entah dia itu mau Habib kayak mau apa kayak gitu kan. Kalau menurut saya ya, itu Habib Ba'lawi ini bukan Zuriyah Rasul. Saya katakan ya. Silahkan rekam nih pernyataan saya. Habib-habib yang ada di Indonesia atau Ba'lawi itu sejatinya bukan Zuriyah Rasul. Itu nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah dari beberapa paham keilmuan gitu. Jelas dia itu hanya, kalau kita melihat sejarah ya teman-teman, bahwa sejarah kedatangan Yaman ini, imigran Yaman itu kan jelas didatangkan dulu pada abad ke-18, tepatnya tahun 1825. Itu secara masif ribuan orang didatangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda melalui kapal dagang POC ya. Nah, didatangkan mereka ke Indonesia ini untuk apa? Untuk membantu ya Belanda waktu itu sebagai kaki tangan Belanda kan gitu. Jadi jangan salah, Yaman ini, Habib-habib itu yang turunan Yaman ini imigran datang ke Indonesia itu. Dan ada dua alasan imigran itu. Alasan pertama yaitu untuk mencari suaka atau untuk mencari perlindungan. Alasan kedua ya untuk mencari penghidupan. Memang waktu itu kehidupan di Yaman ya memang, apalagi Yaman Selatan ya, ini kan dulu itu satu-satunya negara di Timur Tengah, tepatnya di Yaman Selatan itu yang mengandung asas komunis ya. Asasnya komunis, asas negaranya itu komunis. Itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki asas komunis itu, atau dasar ininya komunis ya Yaman Selatan itu. Dan ini fakta, saya bukan framing. Silahkan kalau tidak percaya, silahkan tracking lah. Apakah betul Yaman Selatan itu dulu itu negara komunis? Ya itu kalau saya salah silahkan laporkan saya. Ini kan berbagi ini aja, barangkali ada yang tidak tahu gitu kan. Jadi gitu. Saya katakan, saya ulas lagi bahwa terus terang ya, kalau saya pribadi terus terang sampai hari ini ya, jauh sebelum mungkin saya dari dulu, memang saya tidak percaya bahwa Habib-habib itu sebagai Zuriyah Rasul. Dari beberapa paham keilmuan ya mereka ya jauh panggang dari api lah, jauh panggang dari api. Kayak sekarang tes DNA gitu kan. Kalau mau tes DNA kan udah berapa ya? Udah hampir lebih dari 200 lah Habib-habib yang dari berbagai macam klan ya. Dari Asegab, dari Semit, dari Sihab, dari pokoknya banyak lah, lebih daripada 100. Yang di Family Tree aja 180 ternyata haplogrupnya ya, hasil tes DNA-nya. Kromosom Y-nya itu ya jauh panggang dari api. Mustahil secara saintifik, secara DNA atau kromosom Y DNA mereka sebagai Zuriyah Rasul. Karena apa? Kita kan tahu bahwa Zuriyah Rasul Rasulullah itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berasal dari bangsa Arab, dari Bani Hasim gitu, dari suku Quraisy kan. Nah, sementara misalkan ada orang yang mengklaim dirinya sebagai nasabnya tersambung ke Rasulullah. Nah, itu minimal kan buktikan aja dulu sebagai bangsa Arab. Nah, ternyata haplogrupnya itu ya itu mustahil. Karena apa? Haplogrup mereka ini ternyata teman-teman ya G bukan J. Karena bangsa Arab itu adalah memiliki haplogrup J ya. Ada J1 memang ada J2. Nah, Bani Hasim itu masuk kategori J1 ya, Bani Hasim J1. Nah, sementara haplogrup mereka nih Habib-habib turunan Yaman ini gitu kan,
Ya mereka haplogrupnya jelas-jelas G gitu. Nah ini kalau memang mereka yakin gitu kan dengan bahwa mereka nasabnya tersambung ke Rasulullah, ya minimal buktikan dulu lah bahwa Anda itu memiliki darah Arab gitulah, memiliki keturunan dari bangsa Arab. Lawong ini Arab aja bukan mengaku juriah Rasulullah. Bagaimana kita bisa yakin percaya? Apalagi kalau ya dikomprontir dengan hal-hal lain lah ya. Dari sisi kitab nasab apa semuanya. Memang saya bukan ahli nasab, tapi saya meyakini bahwa 1000% mereka bukan zuriat Rasulullah kan gitu. Nah begitu teman-teman. Jadi artinya dalam hal ini saya mengatakan demikian ya, terlepas daripada polemik nasab yang hari ini tidak patut lah seperti itu. Jadi jangan salahkan ketika ada beberapa masyarakat atau bagian daripada masyarakat third and partir yang saya katakan yang merasa termarginalkan, tidak menerima atas pembangunan tersebut, kemudian melakukan pembongkaran. Tidak akan mungkin makam itu dibongkar kalau makamnya ya memenuhi asas kepatutan. Sederhana, biasa, tidak mengganggu makam yang lain gitu kan. Ya tadi kalau mau membangun mau 200 lantai kayak bangunannya ya terserah, cuman dengan catatan ya beli tanah pribadi gitu. Lawang tanah umum aja kok berani-berani membangun kayak gitu. Ya boleh ya boleh, cuman tidak punya adab menurut saya kan gitu. Tidak punya adab. Apalagi tadi sampai ada beberapa makam yang tertindih fondasinya, dan makam tersebut juga jelas makam, katakanlah walaupun dia makam-makam yang tertimpa fondasi itu bukan makamnya ulama, ya tetap aja secara etika ya memang tidak beretika kan gitu. Nah, jadi jangan salah gitu, jangan salahkan orang. Lawong Anda juga membangun seenaknya saja gitu kan, berdiri di pemakaman umum dengan bangunan yang tanpa izin. Nah kalau sekarang misalkan polisi bertindak kemudian menerima laporan begitu aja dan lain sebagainya, saya rasa juga kepolisian ini hati-hati Bapak gitu kan. Anda kalau memang ada kesalahan dalam penanganan ya ini berdampak sama Anda sendiri gitu kan. Nah gitu. Jadi sekali lagi dalam hal ini dalam bab kasus makam yang kemarin terjadi pembongkaran di Winongan ini, mudah-mudahan ya kita lihat perkembangan ke depan, tapi rencana ya paling lambat lusa kita dan tim akan melakukan upaya hukum untuk melakukan gugatan pra peradilan, karena kami menduga bahwa penyidik tidak sesuai dengan SOP atau standar dalam penanganan perkara tersebut. Tapi ya tadi kami pun sangat menghormati ya apa yang telah dilakukan oleh kepolisian, yang notabene saya yakin itu kan kepolisian melakukan semua itu secara profesional gitu, akan tetapi ya tadi persepsi hukum itu kan berbeda-beda. Menurut Bapak seperti itu adalah benar, tapi ke saya juga sama memiliki kacamata yuridis. Nah, pandangan hukum saya bahwa penanganan tersebut ya diduga ada keluar daripada prosedur daripada penanganan suatu tindak pidana kan gitu. Ya nantilah kita buktikan saja judi faksinya di pengadilan ya. Nah begitu teman-teman. Jadi untuk sementara hari ini itu memang masih dalam proses penanganan, dan ternyata ada tambahan ya, 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kembali, yaitu adalah temannya Gus Muhammad itu ya, Gus Tom itu. Itu kan waktu itu kan jadi gini, si Muhammad Suud ini atau Gus Tom ini melakukannya berdua dengan siapa saya lupa lah namanya itu pasca
pasca pembongkaran. Jadi tidak waktunya itu tidak berbarengan dengan masyarakat waktu itu. Jadi masyarakat duluan, kemudian ini datang ikutan gitu. Jadi turut serta lah, bukan pelaku utama sebetulnya ya, turut serta. Ya tapi tadi ya wallahu alam, kenapa kok hanya berdua ini yang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Padahal kalau menurut fakta kebenaran melalui video-video yang beredar di mana-mana gitu kan, pas kejadian pembongkaran itu kan yang melakukan lebih daripada 50 orang, lebih daripada 50 orang, bahkan ratusan orang. Bahkan di situ juga ada TNI, ada polisi yang notabene tidak ada di situ istilahnya untuk menginstruksikan, menahan dan lain sebagainya, bahkan hadir di situ. Nah kalau memang pertanyaannya kan gini, apakah ketika seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana terjadi di depan matanya, diketahui secara langsung, dan dia membiarkan tindak pidana itu tidak bisa dipidanakan? Jawabannya bisa, kan gitu. Nanti juga jangan lupa Pak Pol, Pak penyidik ya, itu bapak-bapak TNI yang pakai baju roreng itu juga dipanggil nanti. Atau kalau memang tidak punya hak, Anda ya laporkan, serahkan kepada Denpom, gitu kan, kepada polisi militer. Kenapa lu diam aja? Itu kan tindakan ilegal gitu kan, pembongkaran ini kan pidana itu. Kenapa Anda diam saja, tidak melakukan upaya penghentian dan lain sebagainya? Karena kelihatannya malahan santai gitu kan, melihat, nonton kayak nonton film gitu kan. Nah, kemudian ada bapak-bapak polisi juga di situ gitu kan, yang pakai baju coklat itu. Itu juga nanti panggil, ya, jangan dikecualikan, karena bapak polisi juga diam, tidak melakukan upaya hukum, tidak melakukan, bukan upaya hukum ya, upaya pencegahan atau apalah di situ. Kok malah santai menonton gitu kan, kayak nonton film gitu kan, nonton yang tarik tambang itu. Nah, begitu arti. Silahkan yang tidak suka tapping sesuka Anda aja. Saya tidak akan marah loh, tidak kan. Dan saya terus terang ya teman-teman, apapun yang Anda lakukan, tappingan di saya, menghujat saya, menghina saya, nggak peduli buat saya. Bila perlu kalian laporkan, kalian rekam video saya, laporkan. Kalau memang diduga melanggar pidana ya silahkan. Apapun yang saya katakan ya, silakan saja, lakukan upaya hukum juga. Kalau memang tidak terima atas kata-kata saya, silakan. Dan tadi apa? Saya selalu mengedepankan asas dugaan, ya, asas praduga tak bersalah. Kenapa saya mengedepankan kata-kata diduga? Karena apa? Konstitusi kita itu jelas mengatakan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap sesuatu kejadian atau suatu perkara, gitu kan? Sebelum ada putusan yang BHT ataupun ingkrah, kita tetap wajib mengedepankan asas dugaan praduga tak bersalah, gitu ya. Jadi kenapa saya selalu mengatakan bahwa diduga. Saya itu ya sesuai dengan amanat konstitusi gitu kan. Kita tidak boleh mempanis sesuatu hal itu seolah-olah salah gitu. Enggak gitu kan. Saya tetap mengedepankan, walaupun kepolisian ini ya anggapan saya salah, tapi saya tetap kedepankan bahwa diduga ya kepolisian ini dalam melakukan penyidikan ya agak keluar dari protap gitu kan. Tapi kan itu pun kenapa saya mengatakan diduga, karena apa? Karena ini kan persoalan belum dibawa ke ranah pengadilan. Nanti kita lihat. Ya, kalau setelah misalkan pasca ada putusan, karena apa ya, gugatan pra peradilan itu satu sifatnya mengikat dan tidak bisa dilakukan banding ataupun upaya hukum, banding, kasasi ataupun PK tidak bisa. Kalau menurut misalkan nanti putusan daripada pra peradilan itu, misalkan gugatan kami dikabulkan, ya itu langsung menjadi putusan yang BHT, yang putusan tetap gitu kan. Dan sudah ingkrah, itu tidak bisa dilakukan banding ataupun kasasi gitu. Nah kalau sudah ada putusan, nanti saya mengatakan polisi salah, boleh kalau udah ada putusan. Kalau hari ini gitu kan, ya tetap saya pun mengedepankan asas dugaan gitu kan, dugaan tindakan yang di luar SOP yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan perkara tersebut. Nah begitu.
Jadi sekali lagi yang tapping kurang baik gitu kan, yang tapping nyebut tolol lah apa, Ade Irawan itu tidak akan berpengaruh. Saya baca aja enggak, biarin aja, biar kelojotan sekalian gitu kan. Itu biasanya kibin-kibin orang-orang yang suka bela-bela Bani Ba'alawi, imigran Yaman. Apalagi ketika saya mengatakan bahwa